Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Zahra Azhari dari Prodi Psikologi Universitas Al-Azhar Indonesia angkatan 2020. NIM saya 060352231. Di dalam video ini, saya akan menunjukkan hasil foto voice dari tema eating disorder yang menunjukkan gejala anoreksia nervosa, dan ada beberapa info mengenai gejala anoreksia nervosa ini. Apa itu eating disorder? Eating disorder merupakan serangkaian kondisi psikologis yang menyebabkan perkembangan kebiasaan makan yang tidak sehat, mulai dengan obsesi pada makanan, berat badan, atau bentuk tubuh. Eating disorder atau gejala makan dapat menyebabkan konsekuensi kesehatan yang serius dan bahkan dapat mengakibatkan kematian jika tidak langsung ditangani. Orang-orang yang mengalami gangguan makan atau eating disorder ini dapat mengalami berbagai gejala, seperti memakan makanan yang berlebihan, buang air kecil seperti muntah, atau berolahraga berlebihan. Siapa yang menderita eating disorder? Menurut National Institute of Mental Health, kelainan makan ditemukan paling sering terjadi pada remaja atau dewasa muda, tetapi juga dapat menyerang hampir semua orang. Satu orang dari segala usia, latar belakang, berat badan, dapat berpengaruh oleh gangguan makan. Meski umum terjadi pada remaja wanita, pria dan anak laki-laki juga bisa menjadi rentan. Sadar bahwa perilakunya tidak normal, orang dengan kelainan makan mungkin menarik diri dari kontak sosial, menyembunyikan perilakunya, dan menyangkal bahwa pola makannya bermasalah, dan membuat diagnosis tidak akurat. Selanjutnya, ada apa penyebab eating disorder? Faktor psikologis dan ciri kepribadian tentu dapat mempengaruhi orang untuk mengembangkan gangguan makan. Banyak orang dengan gangguan makan mungkin menderita karena harga diri yang rendah, perasaan tidak berdaya, ketidakpuasan yang intens dengan penampilan mereka. Berbagai macam situasi dapat memicu gangguan makan pada individu yang rentan. Anggota keluarga atau teman mungkin berulang kali menggoda orang tersebut tentang tubuh mereka. Individu mungkin berpartisipasi dalam senam atau olahraga lain yang menekankan berat badan rendah atau citra tubuh tertentu. Emosi atau trauma negatif seperti pemerkosaan, pelecehan, atau kematian orang yang dicintai juga dapat memicu gangguan. Bahkan di saat bahagia, seperti melahirkan, dapat menyebabkan gangguan karena dampak stres dari melahirkan tersebut terhadap peran dan citra tubuh baru seseorang. Penelitian secara umum telah menunjukkan bahwa jika satu anak kembar mengembangkan kelainan makan, yang lain juga memiliki kemungkinan 50% untuk mempunyai gejala ini. Dan penyebab lainnya, seperti ciri-ciri kepribadian secara khusus, neurotisme, perfeksionisme, dan impulsif merupakan 3 ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan risiko tinggi untuk mengembangkan eating disorder ini. Jika membahas eating disorder, pastinya tidak jauh-jauh dari anoreksia nervosa. Nah, anoreksia nervosa ini merupakan gangguan makan yang paling terkenal atau paling banyak dibicarakan. Anoreksia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan kelaparan yang diinduksi sendiri, ketakutan akan kegemukan, amenorrhea pada wanita, penurunan dorongan seksual pada pria. Penurunan berat badan secara langsung dicapai dengan pembatasan makanan, tetapi juga dapat terjadi dengan tindakan penurunan berat badan tambahan. Anoreksia nervosa ini umumnya berkembang selama masa remaja atau dewasa dan cenderung lebih banyak kaum wanita daripada pria. Anoreksia nervosa ini telah diakui sebagai penyakit klinis selama berabad-abad. Kasus anoreksia pertama dilaporkan pada akhir 1600-an dan didokumentasikan secara menyeluruh pada akhir abad ke-19. Statistik saat ini menunjukkan bahwa 1 dari setiap 200 gadis Amerika antara usia 12 dan 18 tahun akan mengembangkan anoreksia sampai batas tertentu. Biasanya, anoreksia nervosa ditemukan pada remaja putri berusia antara 12 dan 18 tahun, meskipun dapat terjadi pada anak laki-laki dan perempuan yang lebih tua. Orang dengan gejala anoreksia ini umumnya menganggap diri mereka kelebihan berat badan meskipun mereka sangat kurus. Orang dengan gejala anoreksia nervosa, mereka cenderung memantau berat badannya, menghindari semua jenis makan makanan tertentu, dan sangat membatasi kalori mereka. Ada beberapa gejala umum anoreksia nervosa. Yang pertama, menjadi sangat kurus dibandingkan dengan orang yang seusia dan mempunyai tinggi yang sama dengan mereka.
Yang kedua, ada pola makan yang sangat dibatasi. Dan yang ketiga, ketakutan akan kenaikan berat badan dan perilaku untuk menghindari penambahan berat badan, meskipun berat badannya sudah berkurang. Orang-orang seperti itu mungkin juga mengalami kesulitan makan di depan umum dan tetap menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengontrol lingkungan mereka. Gejala anoreksia nervosa ini sangat merusak tubuh dengan seiring berjalannya waktu. Seseorang yang hidup dengan gejala ini mungkin mengalami penipisan tulang, kemandulan, rambut rontok. Dan dalam kasus ini juga, anoreksia dapat menyebabkan gagal jantung, otak atau multi-organ dan kematian. Namun demikian, adanya kecenderungan anoreksia nervosa di Indonesia belum banyak diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi adanya kecenderungan anoreksia nervosa pada mahasiswa di Yogyakarta, serta untuk mengetahui peran jenis kelamin dan harga diri dalam memprediksi kecenderungan anoreksia nervosa. Subjek penelitian ini adalah 211 mahasiswa di Yogyakarta dengan usia antara 18 sampai 21 tahun yang mengisi instrumen penelitian secara online. Hasil analisis regresi berganda menunjukkan bahwa harga diri dan jenis kelamin secara bersama-sama dapat memprediksi kecenderungan anoreksia nervosa pada mahasiswa sebesar 2,9%. Namun demikian, setelah dianalisis lebih lanjut, hanya jenis kelamin yang sumbangnya signifikan dalam memprediksi kecenderungan anoreksia nervosa. Hasil uji T menunjukkan kecenderungan anoreksia nervosa pada perempuan signifikan lebih tinggi daripada laki-laki. Perbedaan jenis kelamin dalam kecenderungan anoreksia nervosa ini dapat disebabkan oleh tuntutan sosiokultural dan citra raga yang lebih berpengaruh pada perempuan. Harga diri dalam penelitian ini tidak signifikan memprediksi kecenderungan anoreksia nervosa, dimungkinkan karena subjek yang homogen dengan harga diri cenderung tinggi. Dari penelitian ini juga didapatkan data bahwa 3,79% subjek menunjukkan kecenderungan klinis anoreksia nervosa. Hasil eksplorasi kualitatif menunjukkan bahwa subjek yang terindikasi memiliki kecenderungan klinis anoreksia nervosa menunjukkan gejala-gejala anoreksia nervosa sebagaimana yang disebutkan dalam DSM-V. Namun demikian, mereka tidak menyadari adanya gangguan dalam dirinya serta tidak mengenal anoreksia nervosa. Jika kalian yang mengalami gejala anoreksia ini, ada beberapa tips untuk membantu Anda menghadapi anoreksia nervosa ini. Yang pertama, kurangi stres. Yang kedua, akui bahwa diri Anda mengidap anoreksia. Jangan menyangkalnya. Jika Anda menyangkalnya, Anda akan selalu kepikiran dan itu dapat membuat Anda stres. Yang ketiga, makan makanan yang diresepkan oleh dokter atau ahli gizi. Yang keempat, ikut sesi konseling. Dan yang terakhir, konsumsi obat-obatan yang diinstruksikan oleh dokter. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait eating disorder dan anoreksia nervosa. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam pengucapan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.